Keinginan kuat jadi kaya terdeteksi. Sistem ramalan berhasil terikat. Ini. Apa ini? Sistem ini adalah sistem ramalan. Ini bisa prediksi info 1-3 hari depan. Ramalan pertama, 2 Juli. Stasiun lotre Shihu akan berhadiah 1 juta. Kenapa uang mahar jadi 30 juta? Bukankah kita sepakati 20 juta tadi? Bisakah kita berdiskusi lagi? Tidak boleh kurang 1 sen pun. Masih ada rumah dan mobil. Harus menulis nama putri saya. Hanya demi pernikahan saja. Semua hartaku sudah habis terkuras. Kemana aku cari uang lagi? Lalu bagaimana dengan uang ini? Bahkan untuk mahar pun tidak cukup. Li, jangan buang waktu sama orang miskin. Li Fei, mahar nggak boleh kurang. Aku nggak mau diejek saudara perempuan. Aku akan mengirimkan barang secara terbalik. Oh, pergi. Hati-hati, jangan pergi. Lili, mari kita bicarakan lagi. Hai, pergilah. Hei. Hei, seandainya saja aku punya sedikit uang, tidak akan kekurangan uang bagi dan dipermalukan. Dan tiga, Sistem ramalan berhasil terhubung. apa ini? Ini adalah sistem ramalan. Sistem ini sistem nubuat. Ramalan pertama 2 Juli. Tanggal 2 Juli. 2 Juli. Bukankah ini hari ini? 2 Juli. Bukankah ini hari ini? Bukankah ini hari ini? Coba cek di toko lotre ya. Ayo, mengganggu dia. Aduh, benar-benar menang. Pak, saya beli permainan gua. Ambil saja sendiri. Bisa mendapatkan hadiah besar 10 juta. Hanya ada satu jenis seperti ini. Pak, uangnya sudah tertransfer. Bagus. Tidak menang juga. Coba lagi. Kali ini juga tidak menang. Sistem ini nggak palsu ya. Tunggu, ada 10, 100, 1000, 10 juta. Saya berhasil menang 10 juta. Itu saya. Wah, itu saya. 10 juta. Wah, itu saya. Kamu sangat beruntung, sobat. Aku belum lihat hadiah sebesar ini. Sekarang saya akan membayarnya untukmu. Anak muda ini benar-benar hebat. Ambil foto, posting ke WeChat Moments. 100 juta setelah pajak. Masih ada 800 juta lagi. Uangnya sudah masuk begitu cepat. Sungguh luar biasa. Dengan adanya sistem ramalan ini, saya dapat info pasar lebih awal. Dengan begitu, sulit sekali untuk tidak kaya. Sudah selesai. Saya harus terlambat ke kantor. Tidak benar. Kemarin saya mendapatkan sistem ramalan. Beli tiket lotre pakai ramalan sistem. Saya menang 100 juta. Apain aku kerja? Dengan adanya sistem ini, saya bisa menjadi kaya raya, bukan? Sistem ini. Apa ramalan hari ini? 4 Juli. Skema pembongkaran akan diumumkan. 4 Juli? Itu berarti besok penggusuran kawasan pusat kota lama. Aku dengar nggak ada suara tadi. Bagian itu, kebanyakan perumahan tua kosong. Aku beli rumah di kota tua. Masih cukup waktu. Cepatlah menjual beberapa unit ini. Apa? Silakan duduk. Anda ingin membeli rumah ataukah Anda ingin menyewakannya? Saya beli rumah di desa Sihu. Apakah ada rekomendasi dari Anda? Kebetulan tadi pagi saya baru harga 50 juta. Penjual sangat terburu-buru untuk menggunakan uangnya. Ini adalah yang paling murah. Jika Anda yakin bisa menerimanya, transfer bisa hari ini. Ini adalah kontrak yang ada juga informasi mengenai rumah tersebut. Coba lihat dulu. Baiklah, kalau begitu ini saja. Tidak perlu melihat rumahnya. Cepatlah menghubungi penjual. Semakin cepat, semakin baik. Mari kita lanjutkan. Rumah rusak desa Sihu berani dibeli. Orang ini bodoh banget dan kaya. Hai, Pak Wang. Rumahmu sudah ada tujuan ya? Cepat, bawa buku rumah. Tanda tangan hari ini juga. Tak menyangka belinya mudah sekali. Beberapa hari ke depan, tunggu saja sampai rumah dibongkar. Aku akan pergi. Rencana pembongkaran kawasan tua diumumkan. Rumah yang aku beli kemarin. Ganti rugi saja 5 juta lebih. Benar-benar untung. Namun, uang pembongkaran ini seharusnya tidak turun secepat ini. Kita harus cari cara dapat uang. Pada tanggal 5 Juli di saham asuransi Thomas jatuh bebas. Itu kan hari ini. Namun, apa gunanya saham jatuh? Sistem beritahu saham naik mana. Sistem ini memberikan hasil secara acak. Tidak dapat menentukan konten prediksi. Tidak dapat mengubah informasi yang diberikan. Baiklah, sudahlah.
Namun, saya juga sudah cukup kaya. Tinggal di sini tidak masuk akal. Ayo beli rumah. Halo, Pak. Atau Anda datang untuk melihat rumah ini? Ah, benar. Bawa tamu istirahat sekarang. Kamu mau minum apa? Aku ambilkan. Baiklah, ayo pesan segelas air lemon. Baik. Nona Miao, Anda pasti tahu, asuransi tomat sangat stabil. Sekarang saatnya memanfaatkan keuntungan kecil ini supaya kita membeli dalam jumlah besar. Kalau tunggu naik, pasti rugi. Jadi aku harus taruh semua ya. Ini bukan asuransi. Kenapa masih ada orang bodoh beli? Sudahlah, itu bukan urusan kita. Lebih baik tidak usah dipedulikan. Berdasarkan pengalaman pasar saham saya, kali ini pasti untung besar. Anda bisa tenang saja untuk membelinya. Dari mana pemula ini? Tahukah kamu betapa berharganya waktu kita? Akhirnya aku tak tahan ikut campur. Kalau aku jadi kamu sekarang saatnya kita memanfaatkan asuransi tomat jatuh maksimal. Aku jual semua sahamku. Kamu benar-benar banyak bicara tanpa pikir. Aku Zhao Zimin main saham. Selama ini aku nggak pernah salah. Dia berani bilang akan jatuh. Benar-benar konyol. Pak bilang saham jatuh. Apakah ada dasar untuk itu? Aku juga tak punya dasar. Percaya atau tidak, terserah kalian. Ternyata dia berani mengajariku di sini. Kamu tahu kacau ini? Jika Tuan Zhao begitu yakin, mari kita coba bertaruh. Mari kita pertaruhkan saham ini. Ayo bertaruh pada saham ini. Apakah akan turun hingga batas bawah? Baiklah, aku taruhan 2 juta untukmu. Kau berani? Baiklah, aku akan. Ah, kepala kusut. Aku beritahu kamu, kau pasti kalah. Aku pantau saham ini 2 bulan. Sekarang kau berlutut memohon padaku. Aku bisa membiarkanmu pergi dengan baik. Jangan terburu-buru, biarkan peluru terbang sebentar saja. Kau masih berpura-pura di sini? Lihat aku. Tunggu. Asuransi tomat benar-benar jatuh. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Masa sih sahamnya jatuh bebas? Aku pertaruhkan separuh hartaku di sini. Sekarang semuanya sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Bos Zhao sangat berbakat ya. Kau semakin kaya. Baru bertemu dia sudah memberikan hadiah. Aku menempatkan 2 juta. Baiklah. Aku terima dengan senyum. Kau yang melakukannya. Pasti kau yang melakukan ini. Bos Zhao benar-benar memandangku tinggi. Aku tak bisa kendalikan pasar saham. Aku punya pandangan lebih baik. Hanya melihat lebih jauh. Halo, namaku Miaoke, Presiden Grup Miao Sheng. Hari ini sungguh berkat kehadiranmu. Kalau begitu, tabunganku hilang. Halo, namaku Li Fei. Sekarang aku pekerja lepas. Hari ini semua cuma kebetulan. Aku hanya tidak ingin melihatmu diam. Kamu terjun ke dalam lubang api. Pekerja lepas. Kata-katanya terdengar sangat indah. Dia hanya pengangguran malah. Aku kalah dari Tuan Zhao. Baru ketemu kasih aku 2 juta. Dia bahkan rela kehilangan separuh hartanya. Betapa berani. Aku memang tidak bisa menyangka Pak Zhao mengalami kerugian besar ini. 20 juta yuan ini, mungkinkah kita tidak akan bisa mendapatkannya? Hanya 20 juta yuan. Zhao Zimin siap terima kekalahan. Terima kasih Pak Zhao atas 2 juta. Orang yang belum berpengalaman. Saya sudah mengingat Anda. Tunggu aku ya. Tunggu aku, saya akan memberitahu Anda. Kita dua nggak akan berhenti. Li Fei, jangan sampai Zhao Ziming. Keluarga Zhao berkuasa di Xihong. Namun semua ini terjadi karena saya. Kalau ada masalah, hubungi saya. Ingat hubungi aku ya. Terima kasih Nona Miao. Ya, karena tadi kamu membantu saya. Saya juga akan memberikanmu sebuah hadiah. Aku juga memberimu hadiah. Saya lupa memberitahumu. Perumahan Longan juga adalah industri grup Miao Sheng. Nanti kalau mau beli rumah, Anda bisa mendapatkan diskon 50%. Dan Properti itu milik keluargamu? Maka saya seharusnya berterima kasih padamu. dengarkan baik-baik. Tuan Li adalah tamu istimewaku. Kalian harus melayani beliau dengan baik. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah mengerti, Nona.
Baik, saya tidak ganggu kamu lagi. Nanti ada apa-apa, jangan lupa untuk menghubungi saya. Baiklah. Baiklah. Tak sangka dia putri keluarga Miao. Sepertinya hari ini kebetulan aku kenal orang luar biasa. Tuan Li, ini semua tipe unit Taman Longwan. Apakah Anda menyukainya? Tidak perlu melihat lagi. Saya ingin membeli unit di sini. Unit yang paling mahal. Baiklah Tuan Li, kamu istirahat dulu, aku urus berkas. Baiklah. Baiklah. Sistem ramalan mengingatkan Anda. Informasi 3 hari lagi. 8 Juli, ada keruntuhan di Jalan Changjiang. Akibatnya, lalu lintas macet parah. Saham Fuxing Pharmaceutical melonjak tajam, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. 300 yuan per saham. Kepala Miao meninggal. Ia meninggal dalam kondisi kritis. Ternyata aku dapat 3 ramalan hari ini. Dan seterusnya. Miao Lao. Bukankah dia tadi? Dia adalah kakek dari Miao Ke. Dia meninggal mendadak. Namun, kalau aku memberitahu Miao Ke, kakeknya meninggal tak terduga. Dia pasti tidak akan percaya padaku. Namun hari ini, dia justru membantuku dengan begitu banyak. Kita nggak bisa cuma diam loh. Saya juga seharusnya melakukan sesuatu. Ah, Nona Miao, saya Li Fei. ada apa? Ada apa Pak Li? Baru kita temui kan? Kenapa kamu begitu terburu-buru menelepon saya? Hai Nona Miao. Tadi kamu benar-benar membantu saya banyak. Apakah kamu punya waktu besok? Saya sedang sibuk di tangan saya. Kebetulan ada 1 saham yang tersedia. Aku mau ngobrol sama kamu nanti. Tentu ada waktu, Pak Li. Besok pukul 2 siang, 00. Restoran Summit. Bagaimana menurutmu? Baiklah, mari kita bertemu besok. Fengxing Pharmaceutical, saham pasti akan melonjak tajam. Ini balasanku untukmu. Mengenai masalah Miao Lao, saya hanya bisa mengingatkanmu besok. Sisanya, biarkanlah yang ditentukan oleh takdir. Tuan Li, ini rumah terbaik kami. Harga jualnya 10 juta. Setelah diskon Nona Miao. Hanya perlu 5 juta. Setiap hari ada yang bersihkan kamar. Saya pelayan pribadi Anda. Jika butuh sesuatu, panggil aku. Saya bayar uang muka. Sisa pembayaran selesai 3 hari lagi. Baiklah Tuan Li, saya tidak ganggu istirahat. Hubungi aku kapan saja. Sistem mengatakan, saham Fuxing naik. Aku bisa untung banyak lagi. Mari kita lihat dulu. Fuxing Pharma hampir jatuh stop loss. Hanya 3 yuan per saham. Tak heran rekor tertinggi. Dengan begitu, saya masih memiliki 2 juta. Kalau menunggu 3 hari lagi, kita dapat untung 100 kali lipat. Kalau menunggu 3 hari lagi, bisa dapat untung 100 kali lipat. Hai, 2 juta, 100 kali lipat. Itu sama dengan 200 juta. Ini benar-benar untung besar. Xiao Huang, kamu sungguh telah bekerja keras. 2 hari saya jual saham, sehingga kamu bisa pensiun dengan tenang. Sekarang, di restoran Summit apakah semua orang bisa masuk? Naik motor listrik berani datang? Sepertinya mereka meremehkan restoran pertama Si Hong. Semua tahu restoran Summit, bahkan di lobi. Di lobi, biaya per orang mulai dari 1.388. Mungkin saja mereka hanya sekedar kurir. Baiklah, mari kita pergi dulu. Ah, bukankah ini model terbaru? Ini mobil mewah jutaan loh. Saya pernah melihat mobil ini sebelumnya. Ini mobil putri keluarga Miao. Dia datang ke sini hari ini. Tuan Li, tidak menyangka Anda datang begitu cepat. Saya sudah memesan ruangan khusus. Ayo kita segera pergi. Saya baru tiba juga. Kalau begitu, ayo kita pergi. Li Fei, yakin beli saham ini? Namun, sejauh yang saya tahu, saham ini selalu berada di tengah-tengah, bahkan hampir jatuh drastis. Li Fei yakin mau beli saham ini? Namun, sejauh yang saya tahu, saham ini selalu berada di tengah-tengah, hampir jatuh bebas beberapa waktu lalu. Iya, tapi harganya akan naik cepat. Sedangkan untuk seberapa jauh naiknya, saya sarankan kamu jualnya sekitar 209. Li Fei, kamu bercanda ya? Kenaikannya hampir 100 kali loh. Jika benar-benar seperti yang kamu katakan,
Semuanya bisa masuk ke dalam sejarah. Semua, ini hanyalah saran dari saya tentang apakah harus membeli atau tidak. Pilihan tetap ada di tanganmu. Jika benar-benar seperti yang kamu katakan, maka saja ini memang sebuah peluang. Ini sebuah peluang. Tapi kenaikan 100x dalam beberapa hari masih terasa agak mustahil. Saya berniat untuk membeli 10 juta terlebih. Li Fei tidak tahu jumlahmu. Haha, aku sudah membeli 20 juta. Kamu sudah membeli sebanyak ini, kamu takut rugi total ya? Aku sudah berkata, pandangan saya melihat lebih jauh dari yang... Jika Li Fei benar-benar seperti itu, seperti katamu, harga bisa naik cepat. Maka aku akan memberikanmu sebuah hadiah. Baiklah, bagaimana? Kau mempercayai aku begitu saja. Bagaimana jika saham ini jatuh? Aku percaya padamu. Bahkan harga turun batas bawah, aku tetap akan menerimanya. Siapa yang bantu aku kemarin? Aku dengar Pak Miao mulai dari nol. Aku sangat mengagumi beliau. Bagaimana kabar kesehatanmu akhir-akhir ini? Saja, kondisinya baik-baik saja. Kakek sekarang sehat banget. Kemarin aku baru jenguk kakek. Kondisi kesehatannya saat ini lebih baik dariku sendiri. Dengarkan Pak Miao ya. Pak Miao sehat-sehat saja sekarang. Bagaimana bisa meninggal kritis? Dan kakek punya tim medis top. Nenek merawat kakek dengan baik. Bahkan aku pun terkagum-kagum melihatnya. Oh, aku dengar ada virus baru-baru ini yang secara khusus menyerang para lansia. Baru-baru kan ini, ingatkan Pak Tua jangan keluar banyak. Apakah kondisinya begitu parah? Aku cepat pulang beritahu kakek. Li Fei, kita bertemu lagi lain kali ya. Baik, waktunya bicara yang seharusnya. Saya sudah mengatakan semuanya. Semoga Tuan Miao selamat. Aku tak menyangka. Hanya baru 1 hari berlalu, harga sahamnya naik hampir 50. Dengan situasi seperti ini, kita tunggu tanggal 8 besok. Harga saham naik 100 kali lipat. Aku sama sekali tidak menyangka. Hanya dalam beberapa hari saja, aku juga orang kaya raya. Tunggu saham naik besok. Aku akan menjual seluruh saham tersebut. Ada apa, Nona Miao? Bro Fei, kamu benar-benar hebat. Avifile buat obat antivirus baru. Saham mereka naik 50 kali dan bahkan terus meningkat. Kalau begini terus ya, besok naik 100 kali lipat. Fei Ge, kamu dewasa ya? Ingatlah apa yang aku katakan padamu. Ketika sudah baik, berhentilah saat saham naik hingga 290. Segera jual semua. Tenang saja, Fei Ge, aku pasti mendengarkan. Oh kamu, ya Fei Ge, apakah kamu punya waktu besok? Aku tahu restoran Tiongkok enak banget. Sekalian memberimu kejutan. Baiklah, sampai jumpa besok. Kalau mengikuti kata-kata Fei Ge, maka 100 kali lipat, 10 juta itu 1 miliar gitu. Aku pasti akan memegang erat-erat paha ini. Koko, ada kabar baik ya. Sangat gembira sekali. Kakek, aku ingin memberitahu, saya baru bertemu seorang teman. Dia sangat hebat. Oh, tapi Fuxing Pharma saya beli. Saham ini harga naik 50 kali sehari. Fuxing Pharmaceutical. Bahkan saya yang sudah tua ini kera-kera semua salah mengira. Temanmu ini mata sangat tajam. Ayo bawa nanti. Dia datang makan di rumah kita. Baiklah kakek, besok aku akan memberitahunya. Ya kakek, dia bilang dia kagum padamu. Wah. Kamu memang pandai menggoda orang lain. Tidak seperti itu. Kakek, aku akan pilih baju bagus dulu. Besok aku akan berdandan dengan baik. Baiklah. Kamu pergi saja. Kamu pergi dan cari tahu. Lihat dari mana asal pemuda ini. Baiklah, Tuan. Perempuan besar tidak mudah menemukan pasangan. Lihatlah penampilan gadis ini. Mungkin tidak ada masalah dengan Miao. Apalagi keluarganya ada tim medis top. Seharusnya tidak ada kesalahan yang besar. Miao ke hari ini, kita jual semua saham kita. Aku baru saja melihatnya. Harga sudah naik menjadi 295. Saatnya untuk menjualnya. Ya, baiklah Fei. Sekarang aku jual semua sahamku. Dan Fei juga. Nanti kau bisa memanggilku Koko saja. Baiklah, Koko. Ayo kita jual semua saham sekarang juga. Ya. Fei, kamu benar-benar luar biasa. Hanya 2 hari saja. Aku telah menghasilkan begitu banyak uang. Kakek bilang, matamu jitu banget. Aku benar-benar mencintaimu. Ya. Tukang bercanda ini. Ternyata harus memaksakan diri. Bisa menciumnya dengan kuat. Lihat, aku akan memukulnya. Anak itu. Tuan, mengutamakan kepentingan besar. Aku rasa sekarang Nona cukup bahagia. Kamu pergi sekarang.
Nona pasti akan marah. Dengan menghormati wajah Koko, izinkan dia pergi dulu. Itu. Jangan salah paham, ini adalah hadiah yang kuberikan padamu. Baiklah, hari ini kan kamu bilang, ada yang ingin kau katakan padaku? Oh ya, aku sudah memberitahu kakek tentang urusanmu. Kakek suruh bawa makan. Kapan waktu yang kamu punya? Aku selalu punya waktu. Waktumu yang menentukan. Aku selalu bisa. Kita sepakat ya. Saya kirimkan alamat rumah saya padamu. Nanti saya akan menghubungimu. Baiklah, baiklah. Ya, ini hadiah untukmu. Hadiah untukmu. Mobil super mewah edisi terbatas. Entah apakah kamu menyukainya? Kakao, hadiah ini sangat berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Kakak Fei, kamu harus menerimanya. Aku dapat hampir 1 miliar darimu. Kalau kamu tidak menerimanya, saya akan marah, akan marah. Kalau begitu saya akan menerimanya. Aduh, Lalu nanti jika ada kesempatan lain, hal baik ini ingat aku ya. tenang. Aku pasti bawa kamu. Hmm. Mereka baru beberapa hari bertemu dan ini mobil untuk anak itu. Apa bagusnya si pemuda ini? Benar. Aku meminta kamu untuk menyelidiki bagaimana hasilnya. Direktur, Li Fei ini dulu kurir. Dia menang 20 juta lotre. Dia menginvestasikan semuanya ke dalam saham. Ya, hanya dalam 1 minggu saja. Kekayaannya sudah mencapai ratusan juta. Apa? 1 minggu? Kekayaannya mencapai ratusan juta yuan. Ya, Pak. Anak ini mirip aku dulu banget. Sungguh penuh pesona. Dia juga sosok penting. Tapi dia tetap mengikuti dia. Sama sekali tidak merasa terlalu kecewa. Haha. Kumohon bapak-bapak, kalian duduk lama tanpa pesan. Kalian diam-diam lihat pasangan muda. Aku perhatikan kalian sejak tadi. Bagaimana kau berbicara? Kau tahu tuan kita siapa? Panggil manajer kalian ke sini. Kakek Li, kenapa kalian ada di sini? Ini adalah Miao Lau Keke. Bukankah dia seharusnya di rumah? Sistem bilang Miao Lau akan meninggal. Tapi Miao Lau sama sekali tidak sakit. Mungkinkah semua ini sudah berubah? Kakek sudah mengatakan padamu kan, tinggal di rumah, jangan sering berkeliling. Kenapa kau baru saja keluar lagi? Kakek, bukankah kakek khawatir tentangmu? Kalau ada anak nakal yang mengganggumu, lalu apa yang harus kita lakukan? Kakek punya Feige di sini. Siapa yang berani mengganggu aku? Haha. Selamat pagi kakek Miao. Selalu mendengar Koko menyebutkan namamu. Hari ini akhirnya kita bertemu. Aku telah mendengar kata-kata Koko. Kali ini Koko mengikutimu. Aku dapat untung karena kamu bisa makan di rumahku. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu. Kalian sudah pergi dulu. Aku akan pergi dulu. Kalian berbicara saja. Baiklah. Ya, sepertinya Miao Lau sekarang sudah baik-baik saja. Jadi hal itu tidak akan terjadi. Kakek, ada apa denganmu? Jangan menakuti aku. Sistem mengatakan bahwa itu benar-benar terjadi. Hari ini Miao Lau sakit mendadak meninggal karena terlambat diselamatkan ke rumah sakit lewat jalan Changjiang. Seharusnya kita bisa sampai dengan cepat jalan Changjiang. Saya tahu, sistem bilang jalan Changjiang macet. Miao Lau pasti terjebak di dalamnya. Tidak perlu khawatir, Koko. Bapak baik pasti selamat. Jangan khawatir, pasti semua akan baik-baik saja. Papa, kirim ke rumah sakit sekarang. Setiap menit tertunda, tambah bahaya. Ayo cepat pergi, bawa Miao Lau ke rumah sakit. Tunggu sebentar. Jalur mana? Tentu saja, Jalan Changjiang. Dari sini menuju rumah sakit, Jalan Changjiang adalah jangan lewati Jalan Changjiang. Teman saya baru mengirim pesan. Jalan Yangzi sedang macet. Bapak Li, nyawa manusia sangat berharga. Kamu jangan bercanda seperti itu. Percayalah padaku. Jangan lewat Jalan Changjiang. Kakek Li, aku percaya Li Fei. Mari kita ganti jalan. Baiklah. Aku mendengarkan kata-kata Nona. Bapak Li juga harus ikut. Mari kita pergi bersama. Baiklah, aku akan ikut dengan kalian. Bagaimana dengan kakekmu, Xiao Ke? Ayah dokter belum keluar. Keadaannya tampaknya tidak terlalu baik. Yah, ambil anak ini dulu untukku. Ayah, apa yang sedang kau lakukan? Pak Li sudah memberitahuku. Anak ini tetap ingin ubah rute. Kakekmu bisa sembuh.
Tapi Kak Fei juga niat baik. Bukankah jalan Yangtze sedang macet? Aku rasa dia yang berbohong. Kamu cepat berpaling, Xiao Ke. Satu orang bertanggung jawab. Jika Miao benar-benar terlambat karena alasan saya penyakitnya terlambat, saya serah pada kalian. Hadok. Bagaimana kondisi kakek saya? Untungnya, tepat waktu. Miao sudah keluar dari bahaya sekarang. Istirahat baik, kamu akan baik-baik saja. Ah. Ah. Meski kakek sudah keluar dari bahaya, jelaskan ini padaku. Tadi, Miao menyampaikan bahwa ada longsor di jalan Changjiang. Lalu lintas macet 2 jam lebih. Apa yang kamu katakan? Sepertinya semua masih bisa diubah. Untungnya, Miao tidak apa-apa. Kakak muda, maafkan aku. Kali ini aku salah paham. Haha, asalkan Miao tidak apa-apa. Miao, kalau tidak ada urusan lain, aku akan pergi dulu. Ah, saudara kecil, kali ini kamu selamatkan kami. Hidup keluarga Miao adalah milikku. Karena kamu teman Xiaoke, panggil saja aku Paman Miao. Aku janji di sini. Sejak sekarang urusanmu adalah urusan keluarga Miao. Adik, nanti ada urusan, jangan sungkan ya. Mohon bimbingan Pak Miao. Anak muda yang baik. Hei, biarkan Paman Li yang mengantarmu. Adalah hari ini bukan hanya berhasil menyelamatkan Paman Miao, keluarga Miao berhutang budi padaku. Suku Miao adalah keluarga tomat terbesar. Kali ini untung besar banget. Muncul lukisan asli Tang Bohu. Aktris terkenal tersandung skandal. Ternyata karya asli Tang Bohu. Aku masih ingat saat lelang terakhir atau ada sebuah lukisan. Harga melonjak tinggi. Kali ini aku pasti menang. Ah, sayang sekali, gadis yang begitu cantik ini, skandal akan menyebar dalam beberapa hari. Wajahnya sebagai Dewi Rakyat ini. Entah apakah masih bisa terjaga? Hari ini baru tanggal 9. Hanya tersisa 1 hari lagi. Sekitar 2 hari lagi. Hari ini baru tanggal 9. Hanya 11 hari lagi. Masih 2 hari lagi. Barang-barang di stand tanggal 7. Aku sudah melihat semuanya. Nggak ada lukisan atau kaligrafi. Bos bilang besok ada kiriman baru. Jika aku tidak salah, lukisan asli ada di stok. Pemilik toko membayar. Totalnya 12 yuan. Cukup scan kode di meja. Baiklah. Ayo. Ah, baik. Ah. Hei. Apakah Anda Pak Li? Aku Xiao Qiang. Sales property. Rumah belianmu akan dibongkar sekarang. Ayo, sini tanda tangani kontrak. Baiklah. Saya punya waktu sekarang. Kita akan bertemu nanti. Ah, ayo. Duduk. Kak Li, mata kamu jitu banget. Baru beberapa hari saja, hari yang ada dan sudah ada perintah yang keluar, kawasan kota tua itu semuanya akan dibongkar. 1. Kabar terbaru mengatakan bahwa rumah Anda bisa ganti rugi sekarang. Kucing sial dapat tikus mati, hanya beruntung saja. Kak Li, silahkan lihat kontraknya. Jika tidak ada masalah, dan silakan Anda tangani terlebih dahulu. Saya bantu urus prosedur ya. Uang akan masuk ke rekeningmu. Kontraknya tidak masalah. Terima kasih, tidak masalah. Saya lihat siapa yang berani mencuri rumah saya. Kak Wang, kontrak sudah ditandatangani. Rumah itu milik Pak Li sekarang. Ini rumah Tuan Li. Apa yang sedang kamu lakukan? Paham. Apa kontrak yang kau bicarakan? Aku katakan padamu, aku tidak mau mengakui kontrak apapun. Rumah itu pada dasarnya adalah milikku. Kamu benar-benar tak punya malu. Kamu ingin berbuat curang? Ah, anak nakal ini. Siapa yang kurang ajar? Aku sarankan, serahkan sertifikatnya. Kembalikan rumah itu padaku. Kalau tidak, aku beritahu kamu dan hari ini jangan harap pergi. Pergilah dari sini. Bagaimana kabar, kawan? Jika kamu setuju, aku akan mengembalikan uangmu yang sebelumnya. Kalau tidak, kamu tak dapat 1 sen pun. Kamu harus berpikir dengan matang. Uang banyak tapi harus hidup dulu. Hei, takutkah kamu jika aku melaporkan ke polisian? Sekarang kamu sudah terbukti melakukan pemerasan. Kamu itu anak nakal. Kamu pikir aku kakak hebat? Apakah kamu tumbuh karena ketakutan? Hari ini kamu berikan rumah padaku. Bahkan dewa pun tak bisa. Begitu sombongnya.
Apakah aku berguna di Miao Cheng? Ah, Paman Miao, kenapa kamu datang? Perubahan kawasan tua ini. Kami keluarga Miao bertanggung jawab. Paman Li menemukan saat cek dokumen. Kamu punya rumah di sini juga. Aku cuma lihat apa yang terjadi. Tidak mungkin. Anak nakal ini sebelumnya bukannya bekerja sebagai kurir. Bagaimana dia bisa mengenal keluarga Miao? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Siapa yang berani kalian? Berani serang penyelamatku. Tuan Miao. Saya tak tahu dia pemberi bantuan keluarga Miao. Saya juga diperintahkan oleh orang lain. Ada seseorang yang memberitahu saya, adik laki-laki ini cuma kurir. Aku yakin bisa dapatkan uang kembali. Setelah selesai, mereka akan memberiku uang. Saya juga terbawa suasana, langsung setuju. Saudara kecil, kamu seorang yang sangat besar hati. Mari kita maafkan kali ini saja. Berani mencari-cari kesalahan di atas kepala keluarga Miao kami. Dia terlalu sombong. Siapa nama orang itu? Dia dipanggil Tuan Zhao oleh bawahannya. Dia tampaknya bernama Zhao. Nama apa? Zhao Zimin ya. Cepatlah pergi dan jangan sampai kembali. Ja 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 ja. Tenanglah, Xiao Li. Aku akan kasih penjelasan soal ini. Keluarga Zhao telah melakukan ini padamu. Mereka bahkan tidak menghormati keluarga Miao. Li hentikan kerjasama. Terima kasih, Paman Miao. Namun, masalah ini, aku ingin menyelesaikannya sendiri. Xiao Li, benar-benar begitu. Keluarga Zhao kaya besar di tomat. Paman Miao, aku ingin mencoba. Kali ini, Anda sudah membantuku. Tapi aku tak selalu minta bantuanmu. Kau anak luar biasa. Aku memang tidak salah menilaimu. Ada yang bisa kau butuhkan, kapan saja, kau bisa menghubungiku. Haha. Kan. Li Fei. Kalau bukan karena kamu, hanya aku di sisi Miao. Semua ini semua salahmu. Kamu hanyalah seorang kurir pengantar barang. Hah, pikirnya berhasil. Kau akan jadi Phoenix, akan pergi. Tunggu saja kamu akan lihat. Hanya seorang manusia biasa yang membuatmu jadi seperti ini. Benda-benda tak berguna. Cepatlah pergi dan bersihkan semuanya. Besok, seorang penting datang ke Kyoto. Aku tidak peduli caramu. Kamu harus berhasil menaklukkan dia. Kalau sampai gagal dan kau akan melihat betapa buruknya akibatnya. Bos, cuman ini di standmu ya? Tidak ada lukisan di sini. Ada karya Tang Bohu di stand. Saat ini baru tanggal 10. Sepertinya kita harus menunggu sampai besok. Kak. Semuanya ada di sini. Coba lihat ada yang kamu suka. Cari tahu jalanan ini. Siapa yang tidak tahu aku jujur? Setiap barang adalah harta langka. Pak, berapa harga barang ini? Kakak, pandanganmu luar biasa. Ini harta berharga Xiangzhou. Jika kamu menyukainya, langsung ambil 5 juta aja. Minggu lalu. Aku rasa itu minggu lalu. Lihat huruf di dasar botol. Apa arti dari huruf Inggris CC? Haha, Cici adalah nama asli Cixi. Nama aslinya dalam bahasa Inggris. Benar-benar membuatmu menemukan barang yang langka. Oke, ini harga persahabatan 50.000. Bagaimana menurutmu? Ya. Kakak, Li. 50 juga boleh. Kakak kecil kembali. Kembali, aku punya barang bagus di sini. Coba lihat lagi, kamu pasti akan menyukainya. Katakanlah, kamu masih punya barang lain kan? Benar. Aku punya barang bagus, siapkan untuk dibuka besok. Tunggu sebentar, aku akan mengambilnya. Baik. Kakak kecil, sekarang lihat harta sejati. Ini semua barang berhargaku. Sungguh aneh. Sistem bilang asli lukisan Tang Bohu ada di sini. Tidak ada lukisan di sini. Atau disembunyikan di mana. Hanya saja aku belum menemukannya. Kamu tidak punya barang lain lagi. Kakak kecil, benar-benar tidak ada lagi. Aku keluarkan stok terakhirku. Pengrajin memiliki pedang. Ternyata ini adalah aroma pengrajin. Di mana bisa menyembunyikan sesuatu. Rupanya hanya di sini saja. Berapa harga ukiran papan kayu ini? Saudara kecil, pandangan yang tajam. Ini barang istana zaman Song Selatan. Masih utuh sampai sekarang. Kalau kamu suka, harga langsung 20 juta. 25 juta. Dua aku yang ambil.
Li Fei, sudah lama tidak bertemu. Kukira kamu sangat menyukainya. Ukiran ini, tiba-tiba aku juga menyukainya. Aku tawar lebih tinggi, oke? Tentu saja tidak keberatan. 25 juta, 2. Tawaran Pak Zhao cocok buat dia. Li Fei, aku tahu itu. Kau hanyalah seorang kurir, cuma beruntung menang lotre doang. Kamu cuma tidak punya uang, kamu ngotot sekali. Jauh-jauh, kamu suka koleksi ya? Ini semua? Ini untukku sebagai hadiah. Bagaimana menurutmu? Terima kasih atas kebaikan Bapak Zhao. Tidak perlu kau berikan padaku. Kamu simpan sendiri untuk koleksi. Aku datang untuk bicara kerjasama. Nona Chen, panggil saja aku begitu. Tak ingin salah paham. Apakah ini Dewi populer Chen Jiao-Jiao? Tak heran dia begitu rapi. Apa yang membuatnya begitu rapi? Li Fei pernah bertaruh sebelumnya. Aku kalah darimu. Kali ini berani bertaruh lagi denganku. Baiklah, baiklah. Papa Zhao, bagaimana rencananya? Kita pilih satu barang. Siapa yang pilih barang lebih mahal? Siapapun yang menang. Bagaimana? Tentu saja bisa. Taruhan terakhir Tuan Zhao kalah melawanku. 200 juta. Kali ini, entah berapa banyak yang harus kuberikan. Terakhir kali, cuma kamu beruntung. Aku yakin kali ini berhasil. Kebetulan selesai. Aku taruh 5 juta kali ini. Kau berani menghadapiku? Ada apa yang tak kau takuti? Tuan Zhao sedang bergegas mengantarkan uang padaku. Bagaimana mungkin aku tidak mau menurutinya? Satu kata saja sudah cukup. Aku ingin melihat apakah nanti kau masih bisa tersenyum. Li Fei, kali ini kau kalah. Chen Jia dari Kyoto. Dia ahli penilai barang antik. Dia di sini kamu kalah. Xiao Ai, Nona Chen. Aku tahu kau ahli di sini. Yang mana paling berharga? Ini adalah permainan taruhan kalian. Aku ikut campur. Itu melanggar aturan. Hai Nona Chen. Bantu saya sekali ini. Kerja sama kita. Saya beri kamu 3 poin lagi. Bagaimana menurut Anda? 5 poin. Nona Chen pikirkan baik-baik ya. Baik, saya setuju. Tuan Li. Menerima tugas dari orang lain, sungguh sangat menyesal. Tidak apa-apa. Anda yang memilih dulu. Karena saya telah turut campur permainan taruhan Anda. Uang yang Anda kalahkan nanti, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Baiklah. Chen Jiao-Jiao sangat bijak bertindak. Menurut sistem, skandal besok dia ungkap. Apakah itu mungkin hanya sebuah fitnah? Tuan Li, pilih yang ini. Mau lihat yang lain lagi? Menurutku vas ini cukup cantik. Ini bagus. Jadi hiasan rumah. Jika aku tidak salah melihatnya, ini barang milik keluarga kerajaan Tang. Harganya setidaknya 8 juta. Ini yang paling mahal di sini. Li Fei, lihatlah kamu. Kenapa kali ini kamu menang? Kepala toko itu bola emas itu dan vas ini hitung bersamaku. Berapa harga yang kamu tawarkan? Saudara kecil, totalnya 22 juta. Hari ini berkat kamu berhasil menjual begitu banyak. Cukup berikan saja 20 juta untukku. Tapi 2 barang ini sulit ku bawa. Kotak ini, hitung barang aku ya. Saudara kecil. Kotak rusak ini untukmu. Li Fei, orang yang tidak tahu. Pikirnya kamu masih memungut sampah. Setelah menghabiskan jutaan, akhirnya kamu membelinya. Ini semua barang-barang yang tak berguna. Aduh. Tuan Zhao, jangan terlalu berlebihan dalam mengucapkan kata-kata. Saat ini, hasilnya belum ditentukan. Ini adalah Tuan Qi. Dia ahli penilai barang antik nasional. Laga ini wasitnya Pak Qi. Kami menjamin kejujuran dalam pertandingan ini. Hahaha. Silakan tenang, para hadirin. Karena Nona Chen telah mengundang saya. Jadi wasit kali ini, aku jamin keadilan judi ini. Ya. Botol ini dibuat dengan sangat indah, dipertahankan dengan sempurna. Ini adalah barang yang jarang ditemui. Estimasiku 9 juta rupiah. Tuan Li, silakan tenang. Apa yang kubilang tadi tetap berlaku. Terima kasih, Miss Chen. Namun saya tidak akan kalah. Li Fei, sampai saat ini, Anda masih bicara. Saya katakan padamu, hari ini, Anda benar-benar akan mati. Aku ambil yang kau menangkan dariku. Kita ambil semua kembali kali ini. Ya, Pali. 2 barang ini. Kalau saya tidak salah memahami, kedua barang ini tekstil modern. Keduanya tak bernilai 200 ribu. Haha.
Tampaknya kamu ngumpul banyak barang bekas ya. Kamu harus meniru anjing di lantai dulu. Saya tidak mau 5 juta saya. Bagaimana menurut Anda? Siapa bilang saya ingin mengambilnya? Mari kita bandingkan kedua barang ini. Saya ingin membandingkan lukisan ini. Ini. Ini lukisan Chrysanthemum karya Tang Bohu. Hmm, Mungkinkah Pak Ki salah lihat? Ini bukan karya asli Tang Bohu. Pasti itu palsu. Diamlah. Apakah kamu mempertanyakan pandangan saya? Tidak. Tidak. Saya hanya merasa, saya jamin dengan integritas saya. Lukisan ini asli Tang Bohu. Lukisan Chrysanthemum ini utuh. Harganya minimal 300 juta loh. Benar-benar tepat, seperti yang saya duga. Kotak ini menggambarkan seorang nelayan tua. Jika karya asli Tang Bohu disembunyikan, maka tempatnya pasti di sini. Dulu nelayan tua menyembunyikan pedang. Nelayan ini menyembunyikan lukisan. Orang yang desain kotak ini jenius. maaf Pak Li, tadi saya salah. Mohon maaf ya. Saya tidak menyalahkanmu atas kejadian ini. Kamu juga punya masalah sendiri. Tuan Li, sangat bijaksana. Aku beli lukisan ini 3,5 miliar. Tuan Li, maukah kau melepaskannya? Sistem telah mengatakan bahwa lukisan ini cuma 300 juta. Tidak disangka Chen tawar 350 juta. Wah, Chen Jiao benar-benar sangat teliti. Tentu saja bisa. Ini sebenarnya keuntungan bagi saya. Nah, saya tambah kontak Tuan Li. Transfer uang ke rekening Tuan Li. Tuan Zhao benar-benar dermawan. Kirim lagi 5 juta ini. Siapa kejutan pertemuan berikutnya? Saya sangat menantikan hal itu. Li Fei, kami berdua belum selesai. Lihat saja nanti. Hai Tuan Zhao, tadi kamu membeli 2 barang. Totalnya 850 ribuan. Apakah kamu membayar dengan kartu kredit atau mungkin surat hutang? Tidakkah Tuan Zhao ingin menolak pembayaran? Jalan ini milik Wan Baoge. Kalau pemilik G tahu. Aku akan membuat surat hutang. Sialan, Li Fei. Aku bersumpah. Aku pasti akan membunuhmu. Dan juga Chen Jiao. Kamu bikin aku kehilangan hari ini dengan begitu banyak kehormatan seperti ini. Baiklah. Jangan salahkan aku yang kejam. Aku bakal bikin kalian malu. Terima kasih, Tuan Li. Nanti aku bisa bantu apa saja. Silakan katakan saja. Nona Chen, selama beberapa hari ini tetaplah berhati-hati. Jangan biarkan orang-orang kecil mengambil kesempatan. Sistem sedang diperbarui. Waktu yang dijadwalkan masih belum ditentukan. Tidak disangka sistem benar-benar diperbarui. Apa fitur baru sistem setelah upgrade? Tidak ada upacara. Aku pulang lihat orang tua nanti. Tiba-tiba kita punya banyak uang. Hubungi orang tua dulu. Agar mereka bisa bersiap secara mental. Uangnya sudah masuk begitu cepat. Tidak menyangka Chen Jiao begitu efisien. Sangat tinggi. Baru 1 hari berlalu. Dan semua uang sudah terkirim dan sepertinya Chen Jiao. Ini bukan cuma selebriti biasa. Hai. Uang Pak Li sudah terkirim. Ingat untuk memeriksa dan mengonfirmasi. Baik, saya sudah menerimanya. Terima kasih banyak. Ini yang seharusnya kita lakukan. Baik, Miss Chen. Zhao Ziming memiliki hati yang sempit. Kamu harus hati-hati sama dia. Terima kasih banyak Pak Li. Saya akan memperhatikan dengan baik. Baik, saya tidak ganggu kamu. Chen Jiao. Meski tak tahu hubungannya dengan Zhao Ziming, namun saya juga bisa menganggapnya sebagai bantuan untukmu. Ini balas budi padamu. Kakak Fei, kenapa kamu begitu lambat? Apakah kamu menyembunyikan wanita lain?
Kakak, kenapa kamu datang? Hei, ada apa kamu datang? Kakak Fei, bukankah saya sudah memberitahumu sebelumnya? Kakekku ingin agar kamu datang di rumah saya, makan saya. Kakek sekarang hampir pulih. Dia selalu mengingatkan saya, kamu harus ikut aku pulang makan. Baik, bilang saja waktu yang tepat. Besok malam saja. Kakek sudah lama menantikan kedatanganmu. Cepatlah bersiap-siap, kita akan segera berangkat. Kenapa begitu tergesa-gesa? Aku ganti baju lalu datang. Nggak lah. Sedikit pemarah ya. Lalu menutup pintu lagi. Baik, ayo kita mulai perjalanan. Kamu memang Li Fei. Sekarang kamu bekerja di mana? Dulu aku bekerja sebagai kurir. Aku sekarang tidak kerja di rumah. Aku baru mulai saham. Apa itu? Kamu bahkan tidak punya pekerjaan sekarang. Sekarang, memang benar seperti itu. Kamu ini sebenarnya cukup rendah hati. Dulu saat aku masih muda, sama sepertimu, aku mulai dari nol. Ini adalah Miao keluarga sekarang. Kamu mirip aku dulu. Kakek, jangan lagi berbohong. VGG hasilkan miliaran. Dia jauh lebih hebat daripada kamu. Menghasilkan miliaran dalam beberapa hari. Kau berani bicara besar? Uang itu bukan datang dengan mudah. Aku dengar ada orang beli lukisan kemarin. Dapat 300 juta sehari. Mungkin kamu tidak akan mengatakan orang itu adalah kamu, bukan? Sepertinya orang itu memang benar-benar aku. Xiaoli, benar itu kamu. Foto kemarin itu membuatku merasa familiar. Tak disangka, ternyata kamu yang sebenarnya. Kamu punya mata yang sangat tajam. Kamu sangat mahir menilai barang antik. Kamu memang hebat, nak. Ada banyak sekali kejutan yang menanti. Karena kamu telah menyelamatkanku, kamu selibati. Aku benar-benar berhutang budi padamu. Bagaimana kalau aku jadi istrimu? Ini sepertinya tidak tepat ya. Kenapa? Kamu masih belum mau? Aku beritahu kamu, kami memiliki anak-anak yang sangat istimewa di segi penampilan. Apa bedanya penampilannya? Aku akan memberitahumu 2002 ini lamaran pernikahan. Sudah semuanya terdaftar di ibu kota. Lalu, apakah kamu masih enggan? Kamu sedang membicarakan Koko kan? Kalau begitu, menurutmu, hei, aku beritahu kamu. Aku yakin kamu bakal sukses. Tidak, aku tidak setuju. Dia hanya seorang anak miskin. Bagaimana dia layak? Kuasa kami, Koko. Menurutku keluarga Zhao memang pantas. Pangeran itu sangat cocok. Kita keluarga Miao cocok sama mereka loh. Cukup sudah. Jangan lagi membicarakan keluarga Zhao. Itu bajingan. Ayah ya, apa ya? Sekarang mari kita tetapkan pernikahan Koko. Atau masih terlalu dini. Orang tua Li tidak ada. Perkara sebesar ini. Kedua keluarga harus berdiskusi. Benar sekali yang dikatakan. Aku sedang terburu-buru. Sedikit lagi terburu-buru. Waktunya sudah tidak tepat lagi. Kalau begitu, aku akan pulang dulu. Aku ingin mengantarmu pergi. Ya. Benar. Bagaimana kau berjalan? Apa yang sedang dipikirkan olehmu? Tadi kakek hanya bercanda saja. Dia suka bercanda setiap saat. Jangan terlalu banyak memikirkan hal itu. Aku sendiri tidak terlalu banyak memikirkan. Kau justru pasti memikirkan terlalu banyak. Tidak mungkin. Kau tidak mendengar kata-kata kakek. Semua orang yang ingin mengejar aku. Antrian di sini sampai Kyoto. Baiklah. Aku yang terlalu banyak memikirkan. 2 hari aku pulang ke rumah orang tua saya. Kamu mau ikut pulang bareng aku? Karena kamu sudah meminta padaku. Maka aku pun setuju seadanya. Hai Pak Li, aku berada di restoran HSBC. Tolong selamatkan aku. Kakak Fei. Kemana kita akan pergi? Pergi selamatkan orang. Zhao Ziming racun airku. Salahku tidak dengar nasihat Li Fei. Sekarang siapa yang bisa menyelamatkanku? Bawa aku pergi dari sini. Cepat.
Zhao Ziming, kau binatang. Segera lepaskan aku sekarang. Keluarga Chen tak akan memaafkanmu. Chen Jiao. Jangan pura-pura tidak tahu lagi. Kamu dan Li Fei kemarin berdekatan. Kamu telah merampok uangku sejumlah besar. Aku beritahu kamu, malam ini, seluruh restoran dipenuhi. Aku yang menangani semuanya. Bahkan Raja Langit tak selamatkanmu. Kamu takut sama keluarga Chen ya? Kini, lepaskan aku. Keluarga Zhao akan membayar harganya. Chen Jiao. Nanti setelah kita menikah ya, kita adalah satu keluarga. Jangan sampai bocor malam ini. Kamu pikir bisa akting lagi? Li Fei, kamu yang bikin masalah. Aku sedang melakukan hal yang baik. Kalian tahu apa yang kalian lakukan? Kalian sedang memperbudak perempuan, memaksa perempuan, membantu mereka melakukan kejahatan. Saat aku datang ke sini, aku sudah lapor polisi. Sekarang, polisi sudah ada di bawah ya. Diamlah, jangan dengarkan omong kosong itu. Jika Chen Jiao melaporkan kejadian ini, karier aktingnya akan berakhir. Dia pasti sedang menipu kita. Bisakah dia menjadi aktor? Apa hubungannya dengan saya? Suka atau tidak, terserah kalian. Saya hanya memberikan kesempatan kepada kalian. Dan kamu juga, Zhao Ziming. Hari ini kamu masuk kantor polisi. Sebagai pelaku utama, kamu akan dipenjara puluhan tahun. Tebak saja, ketika itu tiba, apakah masih mau kamu bajingan? Kalian. Kamu sudah lapor polisi tadi kan? Jadi, kita tunggu sebentar ya. Kamu bintang terkenal banget. Jika aku melapor ke polisi, besok, namaku ada di berita utama. Semua orang pasti akan menyebut namaku. Aku tidak mau jadi selebriti sekali. Kamu tadi. Aku hanya sekadar menghancurkannya. Wah, si bodoh ini percaya banget. Tidak apa-apa. Kak Fei, Kak Jiao, efek obatnya mulai terasa. Aku antar dia ke tempatmu dulu. Dokter pribadi datang, tak apa-apa. Zhao Ziming benar-benar sangat rendah hati. Sebelumnya aku hampir tertipu olehnya. Kita cepat pergi kalau Zhao Ziming mengetahui. Kita nggak akan bisa lolos. Baiklah. Semua barang sudah dihapus. Tenanglah, Kak Zhao. Aku yang menghapusnya sendiri. Polisi pun tak bisa memulihkannya. Foto-foto itu sudah aku hapus seluruhnya. Tak bisa ditemukan. Namun, jika kita ingin menciptakan sedikit skandal, semua data kami juga telah. Aku sudah menghapusnya. Asal tidak meninggalkan bukti, itu cukup. Kenapa sudah lama sekali? Polisi belum tiba. Kalian coba lihat apa yang terjadi. Saudara Zhao. Anak itu tidak laporkan apapun. Kami temukan satu speaker di luar. Anak itu sedang membom kami. Li Fei. Berani-berani bermain dengan aku. Aku pasti tidak akan memaafkanmu. Kemarin, Li Fei yang selamatkanku. Apakah pakaianku juga dicuri? Dia yang menggantikannya untukku. Aduh, sudah habis. Bukankah tubuhku sudah? Dia sudah mengambil semuanya. Kak Jiao, kamu sudah bangun? Apakah Tuan Li ada? Terima kasih. Kalau bukan karena dia, Kak Jiao, aku memang penggemarmu. Semoga kamu baik-baik saja. Tenanglah, Kak Jiao, pakaianmu semuanya aku yang gantiin untukmu. Entah apakah pas atau tidak. Kak Fei tadi malam benar-benar merawatmu. Sepanjang malam, jika aku tahu bahwa dia sudah bangun, pasti dia senang. Aku akan bawa kamu keluar. Ya, Kakak Fei. Kakak Jiao sudah bangun. Pak Li, terima kasih. Kemarin, aku akan kembali ke Beijing nanti. Pasti ada hadiah besar. Tidak perlu begitu. Aku tidak bisa biarkan dia mati. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu merasa lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Seharusnya tidak ada masalah. Zhao Ziming benar-benar sangat menyebalkan. Aku tidak menyangka dia bisa melakukan hal seperti ini. Ya, Kakak Jiao mau laporkan dia ke polisi. Kali ini aku yang lengah. Keluarga Zhao sangat berani. Ya, melaporkan ke polisi terlalu ringan untuknya. Keluarga Chen kami bukan. Dia bisa sembarangan mengganggu orang. 3 hari lagi, keluarga Zhao lenyap selamanya.
Benar-benar sesuai dengan dugaan saya, keluarga Chen tidak semudah itu. Keluarga Zhao sangat terkenal di Sihu. Namun, dalam pandangan keluarga Chen, mereka seolah-olah hanya sekadar orang kecil. Bantuanmu tak bisa kubalas. 3 hari lagi, aset Zhao, hadiah untuk Tuan Li. Aku Chen Jiao Jiao, janji di sini. Tuan Li selalu keluarga Chen kami. Tuan yang dihormati. Ah, hadiah ini terlalu berharga. Nona Chen, Tuan Li tidak perlu banyak bicara. Keluarga Zhao bukan apa-apa. Ataukah Tuan Li anggap salahku? Kalau begitu mari kita sepakati. 3 hari lagi, aku bawa kontrak untuk Tuan Li. Tak repotkan Tuan Li di sini. Tuan Li, panggil saja saya Jiao Jiao. Ah, benar. Kak Jiao Jiao mau kasih keluarga Zhao padamu? otakmu ini. Bukankah kita cocok? Nanti kita ke rumahku ya. Ibu aku pasti diam saja. Hehe, benar. Itu adalah pasangan yang cocok. Hanya saja bukan ke rumahmu. Besok kita pulang ke rumahku ya. Karena kakak Jiao Jiao tidak ada masalah, maka aku akan pulang dulu. Kemudian tolong lihatkan ini untukku. Yang mana yang lebih bagus? Wanita ini punya mata bagus loh. Ini semua model baru toko kami. Modelnya elegan dan mewah. Ini paling cocok untuk ibu mertua. Koko, barang beli tadi sudah cukup banyak. Bawa banyak barang pulang. Orang tuaku kaget. Tidak sama sekali. Saya pertama kali datang ke rumahmu. Tentu kita harus bersiap matang. Ya, semuanya ini saya bungkuskan untukmu. Aku sudah membeli semuanya. Gadis ini sangat berbakti. Pengeluaranmu begitu besar. Siapa yang beruntung menikahimu? Gadis yang begitu baik. Aku akan segera membungkusnya untukmu. Baiklah. Baiklah. Kau sudah membeli cukup banyak. Kita harus segera pulang. Kalau terlambat, malam sudah mulai gelap. Baiklah. Ciku. Lihatlah, Li Fei di rumahmu. Kalian jual rumah leluhur kami ya, tapi dia tak pernah kembali. Aku melihatnya, dia memang durhaka. Kalau bukan kami yang menampungnya. Kalian berdua. Kalian bahkan tidak punya tempat tinggal. Nanti bayar uang saku minggu depan. Tidak boleh hanya mengandalkan kami. Kalian bisa makan dan minum aja. Bukankah baru saja kemarin diserahkan biaya hidup jadi mingguan? Kenapa kalian tidak mau? Kalau nggak mau, keluar. Sekarang di sini adalah rumah kami. Rumah kami ini setidaknya bernilai 400. Jual 200.000 ke kalian. Kalian sudah sepakat, mari kita tinggal setahun dulu. Tapi sekarang, tiba-tiba kalian berubah pikiran. Kami sudah bilang kalian tinggal, bukan berarti tidak menerima uang kalian. Luka, lagi pula, ketentuan dalam kontrak sudah sangat jelas. Kalian bisa bayar dalam setahun. Rumah ini akan kembali kepada kalian. Namun, apakah kalian sanggup membayarkannya? Ya, cepat makan. Setelah selesai makan, cuci mangkuknya. Hai, saudara. Daging ini buat Xiao Juang kami. Baru saja masuk perusahaan besar, harganya sangat berharga. Kalian berdua makan sayur saja. Makan berminyak tidak baik. Kita boleh tersakiti. Jangan susahkan Xiao Fei. Bagaimana kabar Xiao Fei dengan pekerjaannya? Aku dengar dia masih antar paket. Seharusnya aku larang dia naik tadi universitas yang buruk itu. Cepat keluar kerja cari uang. Dia tetap keras kepala. Sekarang sudah lebih baik. Lagi pula, Xiao Juang lebih baik. Setidaknya dia bekerja di perusahaan besar. Menurutku, hidup ini memang seperti ini. Harapannya hanya untuk menjaga orang tua. Sulit sekali. Nanti kita harus bergantung. Kami, Xiao Zuang, mungkin tidak pasti. Kita harus menghidupi orang tuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali. Dia bahkan belum bisa membalasnya. Mobilku setidaknya adalah mobil mewah dengan harga jutaan. Entah siapa sang konglomerat yang datang. Kita baru saja datang untuk berwisata. Kenapa mobil parkir di depan rumah? Oh, orang tua. Aku kembali. Hai, Xiao Fei. Kenapa kamu kembali? Tak pernah memberitahu kami sebelumnya. Orang tua, maaf. Aku terlambat kembali.
Asal kembali sudah cukup. Asal kembali sudah cukup. Hai, Xiaofei. Bukannya bibi besar bilang padamu, kamu baru saja kembali, coba cari pekerjaan serius dulu. Jangan main-main dengan hal-hal yang sembarangan. Aduh, orang tuamu serahkan uang rumah padamu. Kamu tidak menyewa semuanya kan? Tuh dan juga, gadis ini, bibi ini, mobil ini milik Veiga. Nilainya sekitar 12 juta lebih ya. VJ saat ini, namun harganya puluhan miliar. Kali ini dia kembali. Ingin mengajak paman dan bibi pergi. Dia tinggal di Villa Long Anyuan. Long Anyuan itu. Tapi tomat itu area orang kaya. Seorang kurir pengantar barang. Bagaimana mungkin dia bisa membelinya? Ini benar-benar terlihat seperti dirimu. Hampir saja aku tertipu. Gadis ini aktrismu, kan? Xiaofei. Tidak menyangka baru beberapa hari keluar. Kemampuanmu cuma buat omong kosong. Aku sudah mengenalmu sejak kecil. Aku tahu siapa dirimu. Kau benar-benar tidak berguna. Kamu berani memukulku. Dia diam setiap hari. Hari ini dari mana keberanianmu? Kamu bisa katakan apa saja padaku. Kamu salah bicara soal anakku. Aku gigit kau walau nyawaku taruh. Kalau bukan karena aku menampung kalian, keluarga kalian semua tinggal di jalan. Kalian membalas kebaikan dengan kejahatan. Aku ingat kontraknya bilang gitu. Kita bayar 200.000 dalam setahun. Rumah ini tetap milik kami. Uang ini, aku transfer penuh ya. Kalian punya uang di kartu kalian. Namun, kesalahan yang dialami orang tuaku. Ini bukan soal uang. Aku akan adil untuk orang tuaku. Saat-saat seperti ini, kamu masih berpura-pura tidak tahu? Aku tidak percaya dalam waktu kurang dari sebulan. Kamu beneran bisa naik ke langit? Anakku adalah manajer cabang. Ada berapa puluh orang di bawahku? Kamu tidak akan pernah menyusul. Benar? Kalau begitu dia ini tidak akan lama lagi. Xiaobei, kamu pikir kamu ketua perusahaan Miao? Kamu benar-benar pandai berpura-pura. Kamu yang benar. Apa yang telah kamu lakukan? Mengapa Miao memecatku? Ini. Apakah itu? Dia benar-benar berkata demikian. Sudah habis. Semua karena kamu, semua karena kamu, semua karena kamu, semua karena kamu. Putraku kehilangan pekerjaan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal Miao? Orang-orang besar seperti itu? Semua karena kamu. Ini hanyalah rutinitas. Kalau kalian belum pergi cepat ya. Selanjutnya kalian tak akan tahan lagi. Orang tua, maafkan aku. Mulai sekarang, tak ada yang berani ganggu kita. Tidak apa-apa. Kembali saja. Kembali saja. Aduh. Itu Fei dari anak-anak negara. Hampir saja tidak mengenali dirinya. Xiaofei, sungguh mobilmu? Kamu memang yang paling berprestasi. Bisa membeli mobil seharga begitu mahal. Aku dapat sedikit uang di luar. Tidak pulang untuk menjemput. Orang tuaku tinggal di luar. Aduh, wah. Lihatlah betapa patuhnya Xiaofei. Anakku setengah sebaik Xiaofei. Berkantong-kantong besar dan kecil. Pasti itu hadiah untuk Pak Li. Aduh, barang banyak pasti mahal ya. Xiaofei, banyak sekali barang ini. Kita semua bantu kamu pindahkan ya. Baiklah, ayo kita mulai. Terima kasih banyak. Aku akan sumbangi uang ke desa. Untuk bangun rumah dan jalan. Ini kontribusi untuk desa. Ibu, ini benar-benar bagus. Bisa dibeli untuk kalian berdua. Jadi silakan gunakan dengan tenang. Ya, benar. Kakak Fei, kamu benar-benar baik hati. Aku sudah menghasilkan cukup banyak uang. Semua ini tidak masalah. Ini pertama kalinya aku datang. Aku bingung beli apa yang cocok. Jadi aku beli sedikit lebih banyak. Ini sesuai dengan keinginan kalian. Kamu cantik sekali, nak. Kamu benar-benar penuh perhatian. Maaf karena kamu. Dengan hubungan kita ini. Mereka sudah menghasilkan begitu banyak uang. Setidaknya beri kita sedikit sup. Anakku kehilangan pekerjaan. Terima kasih, Paman. Ayo makan semangka. Baru saja dipetik dari ladang. Sangat segar. Ayo.
Terima kasih, Paman. Heh, Xiao Fei. Gadis ini istrimu, kan? Pakai. Belum secepat itu, kita baru saja berteman. Pakai yang bilang terlalu cepat. Kalian datang tanpa memberi kabar. Kami juga tidak mempersiapkan apapun. Pakai. ini untuk ibuku. Tinggal terima saja. Tenanglah, kalau tidak, dia akan terus mengeluh. Sudah beberapa hari ini sudah. Kak, ini hadiah dari Bibi. Kamu terima saja ya. Terima kasih, Bibi. Bu, aku kirim 2 juta kemarin. Kenapa kok belum kelihatan memanfaatkannya? Aku dan ibumu pikir itu penipuan. Tidak, kami tidak melakukan apapun. Kami bahkan hampir melaporkannya ke polisi. Xiao Fei, katakanlah dengan jujur pada kami. Dari mana dapat uang banyakmu? Kamu nggak kerja hal cepat buat duit ya? Ayah, apa yang kamu katakan? Katakanlah yang sejujurnya saja. Apakah kamu melanggar hukum? Keluarga Li kami memang tidak kaya. Namun keluarga Lai kita, aku tak pernah lakukan hal ilegal. Paman dan Bibi. Paman dan Bibi. Li Fei usaha sah di kota. Dia baru menang lebih dari 2 juta lotre. Dan pandangan A Fei sangat jitu. Dia dapat 5 miliar dalam beberapa hari dari belasan miliar. Xiao Fei. Kau benar-benar bisa menghasilkan sejumlah besar uang. Asalkan tidak melanggar hukum. Belasan miliar. Ya ayah, tenanglah orang tua. Aku akan kaya nanti. Kau dan ayah tidak perlu khawatir. Kami tidak perlu repot-repot lagi. Sudah larut malam hari ini juga. Kalau kalian berdua tidak keberatan, mari kita tinggal di sini semalam. Ada apa? Ada apa? Kita bahas besok aja. Bagaimana mungkin aku akan merasa jijik, Nana? Aku akan bersama denganmu. Aku sangat gembira banget. Kalian bicara dulu ya. Aku akan membersihkan 2 kamar dulu. Lihatlah ingatanku ini. Rumah ini tidak bisa ditinggali malam ini. Kalian berdua cukup menahan diri saja. Cukup tinggal di 1 kamar dulu. Sudah selesai. Kalian cepat istirahat ya. Koko, kau juga istirahat lebih awal. Kami akan pulang dulu. Kau juga istirahat lebih awal. Aku. Kakak Fei. Apakah kita benar-benar harus tidur bersama? Tapi aku belum siap. Mungkin aku akan mandi dulu. Aduh. Li Fei. Kau babi jahat, babi busuk. Aku benar-benar marah. Mereka bilang apa? Sangat gembira. Mereka berdua baik-baik saja. Aku tak dengar dia bicara. Aku dengar mereka berpacaran. Koko mau lahirkan anak babi? Tapi dia gadis baik. Enggak. Kini semuanya sudah baik. Kalian tidak ikut aku kembali kota. Kondisi medis kota lebih baik. Di sini jauh lebih baik. Kalian pergi ke kota untuk merawat. Kalian juga akan lebih nyaman. Xiao Fei, jangan lagi menasihati kami. Sekarang aku tahu kamu hidup baik. Ayahku dan aku pun tenang. Kami tinggal di sini seumur hidup. Aku nggak pernah mau ninggalin sini. Di sini ada begitu banyak ayam, bebek, dan angsa besar. Kami khawatir pergi. Tenanglah. Kalian segera pulang saja. Aku yang urus rumah saja. Kalian tenang saja. Bibi, kalian benar-benar tidak akan pergi. VGG beli rumah untuk kalian. Aku datang cuma jemput kalian. Rumah-rumah yang kalian tinggali dulu. Saat kami merindukan kalian, kami akan pergi menemui kalian. Kalian pulang dulu kali ini. Ayah dan ibu. Aku transfer 100 juta ke kartumu. Kalian jangan hemat untuk anakmu. Belilah apapun yang kalian inginkan. Kapan kalian mau datang ke kota? Hubungi aku. Aku akan menjemput kalian. Kalau begitu kita akan berangkat sekarang.
Ko, kenapa kamu lihat rumah? Aku beli villa halaman luas. Ketika kita bertemu Bibi lagi nanti, kita bisa membawa Bibi seperti hewan kecil itu dibawa bersama. Aku minta Li cari pengawal. Mereka tinggal di dekat rumah Bibi. Jangan khawatir lagi. Kok ya? Terima kasih banyak padamu. Siapa kamu? Seperti dirimu sendiri. Seperti babi. Hanya tahu tidur. Aku ini sebenarnya sangat cerdas. Hmm, Yunfei, kau sudah kembali? aku baru saja kembali. Jiao Jiao, kau sedang mencari apa? Ada apa denganmu? Aku baru saja mengakuisisi keluarga Zhao. Mereka sudah bangkrut. Kapan kau akan datang menemuiku? Aku akan mentransfer saham kepadamu. Apa? Kau telah mengakuisisi keluarga Zhao. Bodoh. Kau lakukan seperti ini? Bagaimana aku punya anak sepertimu? Ayah semua. Ini semua adalah ulah Li Fei. Aku hampir dapat Chen Jiao Jiao. Dia yang menyebabkan kecelakaan itu. Membuat urusanku menjadi buruk. Ayah, jangan salahkan aku. Ayah tidak menyalahkanmu. Kau bahkan kalah sama orang biasa. Sungguh sia-sia usahamu. Darahnya. Dia benar-benar seorang yang tak berguna. Sekarang, kami keluarga Zhao sudah bangkrut. Chen Jiao Jiao tidak mau keluarga Zhao. Hanya ada satu jalan keluar. Ayah, Chen Jiao Jiao. Bukankah dia hanya seorang bintang kecil? Bagaimana dia bisa menghancurkan keluarga kita? Bodoh. Keturunan keluarga Chen kuno. Bahkan dengan sekadar menggerakkan jari bisa hancurkan keluarga Zhao kita. Lalu menurut yang kudengar dari mereka, wanita bernama Chen Jiao Jiao itu setelah mengakuisisi keluarga Zhao kami, kita hadiahkan seluruh keluarga Zhao. Liu Fei itu, ini jelas sekali. Menghina keluarga Zhao kami sungguh sangat tidak pantas. Ayah, aku salah ayah. Kau sebenarnya tidak cukup berhasil. Namun kau terlalu banyak melakukan kesalahan. Mulai hari ini kau harus menanggung sendiri akibat perbuatanmu. Aku anggap tak pernah ada kamu anak seperti ini. Tidak. Tidak, ayah. Aku salah. Ayah, Ah. Ah. Li Fei. Semua ini semua karena dirimu. Aku rugi uang dan tenaga. Kau yang membuat keluarga Zhao hancur kali ini. Aku pasti akan membuatmu mati. ini perusahaan milik keluarga Zhao. Selama kau menandatangani kontrak ini, semua ini akan menjadi milikmu. Hadiah Jiao-Jiao ini terlalu mahal. Bagaimana? Apakah kesucianku, Chen Jiao Jiao? Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya merasa bersalah saat menerimanya. Aku tidak layak menerimanya. Aku pernah kerja sama keluarga Zhao. Namun, tapi keluarga Zhao, setelah kau mengambil alih perusahaan ini, setelah kamu ambil alih perusahaan, aku lebih percaya kerja sama denganmu. Baik, saya tidak sok lagi. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Selamat bekerja sama. Sudah lama tidak ke pasar saham. Hehe, aku raja pasar saham. Tidak. Kartu ramalan. Jenazah kuno kembali. Coba lihat baterai Tianning dari sistem. Sebenarnya bahan apa ini? Bisnisnya kurang baik. Aku akan bangkrut segera. Semua saham perusahaan Tianning sedang dilepas. Baik, hari ini kalian berapa banyak? Aku sudah menerima semuanya. Perusahaan Tianjin. Saham luar pasti sudah diambil. Aku sudah membersihkan semuanya. Sekarang aku memegang 40% dari saham. Aku benar-benar menjadi pemegang saham besar. Saatnya untuk pergi ke perusahaan Tianjin. Mari kita bicara tentang akuisisi. Ternyata sudah pukul 12. Aku tidur begitu nyenyak. Gadis jenius jatuh di Swan Lake. Jika berhasil diselamatkan, bisa buka petunjuk karakter tersembunyi. Aduh. Tak cukup waktu. Mungkin inilah tempatnya. Harus segera mengejar. Sayang sekali. Tanganmu begitu licik.
Ini adalah ponsel buah model terbaru. Ditumpahkan sejauh ini. Bagaimana cara mengambilnya? Ini ada foto baruku. Semua foto sudah diperbaiki dengan rapi. Aku harus segera mengambilnya. Hei, kau saja. Bantu aku mengambil ponsel itu. 100 yuan ini untukmu 100. Aku tidak sanggup. Aku tak berani melihat ke bawah. 100 yuan masih kurang, kelan. 100 yuan bisa untuk membeli. Aku sudah lama tidak makan. Jangan bodoh, paham ya? Tidak ada yang tidak bisa. Aku tidak tahu berenang. Kalau aku turun, aku lihat kau memang suka kurang. Sekarang bahkan untuk makanan pun sekarang kau sudah begitu serakah. Hati-hati jangan terlalu serakah lagi. Bahkan ini pun belum cukup. Jangan berpura-pura. Orang seperti dirimu, aku sudah banyak melihatnya. Berlagak lemah dan tak berdaya. Hanya ingin lebih banyak uang kan? Cepat turun ambil barangku sekarang. Mungkin hatiku sedang baik-baik saja. Aku bisa memberimu lebih banyak uang. Tidak, aku benar-benar tidak butuh uang. Aku hanya ingin menghindari omong kosong. 200 yuan cukupkah? Kau masih tidak mau ambil ya? Wah, bukumu ini sangat berharga ya. Foto di atas itu mantanmu. Kalau kau tidak bantu aku ambil, aku akan menyerahkannya padamu. Tidak kan. Itu adalah yang ditinggalkan oleh kakakku. Bagaimana? Kau tidak mau buku itu ya? Maka, aku akan membuangnya. Aku lihat kau takut ketinggian. Atau hanya berpura-pura takut ketinggian. Jangan. Aku akan pergi. Aku akan segera pergi. Jangan Tok Linda Yu. Cepat turun. Hati-hati, Siapa kau? aku lihat siapa yang berani bergerak. Dia hanya menggunakan satu jari. Siapa kau? Menyebabkan keributan tanpa alasan. Dia sendiri yang ingin turun. Ini bukan urusanku. Kau sendiri yang kehilangan ponselmu. Biarkan orang lain ambil resiko untukmu. Kau ancam orang dengan barang mereka. Buku yang baru saja kalian rebut membuatnya terpaksa turun ke sungai. Aku sudah merekam semuanya. Kalau sampai ke kantor polisi, itu pengganggu ketertiban atau pembunuhan yang gagal. Baiklah, mari kita pergi. Ah, betapa malangnya. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kalau saja tadi tidak ada kamu, Semua masalah sudah berlalu. Tadi aku lihat kamu lagi nulis. Di bukumu semua isinya adalah rumus seperti seorang jenius yang sedang meneliti. aku sedang menghitung soal. Kakakku berkata, sejak kecil otakku selalu cerdas. Aku harus belajar dengan tekun. Nanti aku masuk universitas bagus di tepi danau ini. Ini kayak adalah tempat terakhir kita bertemu. Pada hari itu, dia berkata, aku akan pergi bekerja ke kota. Aku menghasilkan uang kembali untuk menyembuhkan nenekku. Dia juga berkata, saat aku lulus nanti, ayo kita berperahu di sungai ini. Tapi dia sudah pergi 3 tahun. Tidak ada panggilan telepon. Tidak ada kabar. Seolah-olah seluruh dunia itu menghilang. Nenek sekarang sakit di ranjang. Rumah sakit minta bayar biaya. Rumah kami sudah lama habis terkuras. Aku latihan di danau setiap. Sepertinya ini bisa dekat dengan kakak. Sepertinya ini bisa cari solusi. Ada 500.000 dalam kartu ini, nanti aku bayar biaya nenekmu ya. Kata sandinya adalah 6 angka 0. Ambil aja untuk keperluan darurat. Tidak, aku tidak bisa menerimanya. Waktu uangmu. Anggap saja aku meminjamkanmu. Aku lihat rumusmu logis. Kamu cocok buat analisis data. Besok datanglah ke kantor untuk menemuiku. Gajimu akan dihitung sebagai pegawai tetap. Ini gaji muka buat kamu. Bagaimana? Terima kasih. Benar-benar terima kasih. Siapa kamu? Kamu adalah Li Fei, bukan? Ada yang menghabiskan 10 juta yuan untuk membeli nyawamu. Tampaknya, akhir-akhir ini, kamu menghalangi banyak orang. Menurutmu, hanya dengan sebilah pedang ini, kamu dapat 10 juta itu. Ye Fei, kamu masih bandel padahal mau mati. Hari ini adalah hari kematianmu. Siapa yang mengirimmu? Siapa yang mengirimmu tidak penting. Yang penting adalah kamu sudah mati.
Kau anak nakal. Kau akan mati hari ini. Saudara, mari kita dua-duanya membunuhnya bersama. Hadiahnya aku akan bagi sama rata. Bukan saudara. Terima kasih atas bantuanmu, saudara. Kau adalah kakak Kisin, kakak Kisheng. Kau mengenaliku. Aku lihat foto kamu dan Kisin. Kalian berdua sangat mirip, kakak beradik. Kalian benar-benar mirip. Beberapa tahun yang lalu, saya bekerja ilegal di tempat lain. Ditipu masuk ke pabrik bata ilegal. Setiap hari terikat rantai. Patah tulang rusuk, kabur. Saat aku kembali ke rumah lamaku, orang-orang sudah lama meninggalkan tempat itu. Saya mencari selama 3 bulan. Hari ini saya ketemu Xiaoxin. Xiaoxin berkata kepada saya, kamu adalah penyelamatnya. Terima kasih, Tuan Li. Kalau tidak adikku, nenek mungkin sudah tiada. Kamu telah menyelamatkan Kisin. Kamu adalah penyelamat Kishin. Kamu adalah penyelamat Kisheng. Oh, jasa baikmu. Aku akan membayar jasamu seumur hidup, Kakak Chi. Kamu tahu siapa yang mengirimnya untuk membunuhku? 1.000.000. Tindakan ini cukup besar, bukan? Kakak Li. Sejujurnya satu. Sejujurnya aku tahu bosnya bernama Zhao. Aku juga tidak tahu secara rinci. Orang ini terkenal sangat kejam. Dan dia juga berkata, asalkan kau bawa aku hidup pulang, kau tambah 200.000 lagi. Zhao Ziming. Sudah kau lagi? Sepertinya kita berdua harus mengakhiri ini sekarang. Kakak Shu. Aku ingin meminta bantuan darimu. Saudara, katakan saja. Hubungi Zhao Ziming. Katakan saja bahwa kau sudah mengikatku. Bukankah dia menginginkan nyawaku? Biarkan dia datang ambilku sendiri. Li Fei, hari ini giliranmu juga. Bukankah kau sudah sangat hebat? Sekarang belum saatnya kita terikat seperti anjing. Kamu pikir kamu menang? Keluarga Zhao dan aku telah bersekutu. Kau pantas menerima hukuman ini. Hari ini aku kalah di sini. Namun, kau tak bisa lolos dari hukum. Diamlah. Aduh, sudah sampai di titik terakhir. Masih ingin bertengkar. Kalau bukan karena dirimu, Chen Jiao sudah menjadi orang-orangku. Aku yang bekerja sama. Sekarang semua milikku. Kau tak bisa keluar hidup. Aku berani datang sendiri. Aku tidak akan memperhatikanmu sama sekali. Bos Zhao. Jangan omong kosong lagi dengan dia. Pertama-tama, bayar saldo yang tertunggal. Bawa orangmu pergi. Terserah padamu. Ini adalah sisa pembayaran yang tersisa. Qi Sheng melakukannya dengan baik. Ke depan, ikuti aku. Kamu akan hidup mewah. Li Fei. Bukankah matamu sangat tajam? Baiklah. Hari ini aku cabut semua matamu. Kau tak bisa lari. Percaya deh. Lari. Aku akan melihat. Kamu yang harus lari, kan? Ada apa? Ada apa, Tuan? Anda berani main-main denganku. Maaf. Aku dan saudara Li tahu ini. Kau menyelundupkan barang, membayar suap untuk membunuh orang. Bukti yang ada sangat kuat. Nantikan saja saatnya kau masuk penjara. Hei, apa? Kau bilang perusahaan sedang mengalami masalah. Lawong. Kamu juga melihatnya. Baru beberapa hari yang lalu, dia beri dana yen 4 jutaan untuk R dan D. Ini benar-benar omong kosong. Kami masih percaya padanya, sangat percaya padanya. Dia anggap perusahaan ini main-main. Lama-kelamaan, perusahaan ini pasti akan bangkrut. Benar sekali. Iya, benar sekali. Perusahaan kami pun tutup. Dia hanya menyingkirkan dirinya dan pergi. Tapi inilah akar hidup kami. Tapi ini aset kita berdua. Dia harus diam. Diamlah dia. Bukan karena kamu seorang karyawan kecil mau melakukan penelitian dan pengembangan, kalau bukan karena kamu. Kalau bukan kamu, Li tak akan berinvestasi di R dan D. Itu banyak uang. Namun R dan D sudah banyak maju. Hanya perlu melangkah lebih jauh lagi, kita bawa teknologi baterai ke tahap baru. Bawa ratusan kali laba perusahaan. Gadis kecil, kamu ngerti apa? Kami di Tianning puluhan tahun. Seberapa level tim R dan D, kami masih belum tahu. Kami masih bisa menembus langkah baru. Kamu pikir kamu sudah mendahului dunia? Ya segera tarik semua dana R dan D. Semua dana R dan D untuk promosi ya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Aku ingin melihatnya. Tuan Li ini, berapa besar kemampuannya? Aku ada di sini. Aku mau dengar itu apa yang akan kamu ceritakan padaku? Kenapa kalian berdua lupa?
Sekarang kita tikan, aku ketua perusahaan Tianning. Kenapa nama Wang direktur Wang? Kamu pikir kamu selalu bos? Li Fei, jangan keterlaluan. Ting Ning tumbuh bersama kami. Bukan, satu suara, milikmu. Jika kamu ingin menjadi satu suara, bisa harga 3 kali lipat. Aku akan menjual sahamku padamu. Bagaimana? Benar, kita berdua punya 30% saham. Sesuai proporsi pasar, setidaknya 50 juta yuan. Kau ganti rugi buat kami ya, 150 juta yuan. Kami jual semua saham kami padamu. Bagaimana? Baiklah, ikuti apa yang kamu katakan. Sekarang kita tikan, aku akan meminta pihak keuangan untuk mentransfer uang ke kartumu. Kamu serahkan sahammu ya. Kontrak sudah ditandatangani. Jangan menyesal nanti. Kamu masih terlalu muda menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli barang bekas ini sejumlah barang. Memang benar. Orang bodoh seperti ini terlalu sedikit. Kabar baik, Tuan Li, R dan D baru buat baterai baru. Baterai energi baru ini, konversinya 50% lebih tinggi dari yang lama. Sungguh luar biasa, Kak Li. Kami berhasil. Setelah keluar dari sini, nilai Tiongning naik ratusan kali lipat. Kalian berdua, silakan hadiahku untukmu. Aku akan menerimanya dengan senang hati. Kak Jiao Jiao, kenapa kamu ada di sini? Aku dengar selesai kasus. Dan kemarin perusahaannya ciptakan teknologi baterai pertama di dunia. Aku dan Li Fei adalah mitra, tentu dia buat teknologi ini untukku. Kak Jiao Jiao, kenapa kamu begitu? Padahal aku yang lebih dulu mengenalnya. Itu miliknya. Lalu apa? Apakah ada urutan dalam cinta? Apa salah kita bersaing adil? Ataukah kau sudah takut, Koi? Lagi pula, imut tak kalah sama seksi. Sebenarnya kau yang lebih takut. Kak Li Fei paling suka aku. Ya, ini milik Kak Li Fei. Ini diberikan langsung oleh ibuku. Apakah Jiao Jiao cemburu? Tidak mungkin. Bagaimana bisa kedua nenek ini? Kali ini, mereka bertemu lagi. Sungguh sulit untuk tidak menyinggung keduanya. Satu orang memberikan rumah dan mobil, yang satu orang memberikan perusahaan padaku. Siapa paham penderitaan pria ketergantungan wanita? Kak Li Fei, kakek minta kau pulang makan hari. Kak Li Fei, ayahku mendengar bahwa kau telah menyelamatkan 2 kali. Hari ini kau harus pulang bersamaku. Hari ini kalian dua siapa? Aku tidak akan pulang. Aku akan membawa kalian berdua di rumah saya. Bagaimana menurut kalian? Baik, aku dengar Kak Fai. Karena Koko mau pergi, maka aku juga akan pergi. Selamat jalan. Apa aku harus berganti pakaian? Tidak perlu, tidak perlu. Kamu cantik pakai apapun. Jadi aku beli barang ya.